Udah pada sarapan? Sudah. Oh sudah. Masak sendiri tak masakan? Enggak, dimasakin ibu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau absensi terlebih dahulu. Alifa Wadilu hadir. Ananda Huda Madu. tapi masuk. Masuk. Hadir aja. Anandita hadir Bu. Dian hadir Bu. Doni Hadir. Fakhruddin Hadir, Bu. oh ya. Erik Hadir. maaf saya minus. Lana Zelda hadir. Mofi Datul sakit. Sakit apa? Udah gak masuk berapa hari? Sehari ya, 1 minggu. 1 minggu. Sekitar 1 minggu. Semoga lekas sembuh. Amin. Nabila Putri hadir. Kakak Hadir. yang nggak masuk nanti movie. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong untuk salah satu anak mewakili untuk memimpin doa. Siapa? Oke, Mbak yang belakang, Mbak Rifa ya. Iya. Silakan. Sebelum pembelajaran pada hari ini, mari berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Mbak Rifa. Oke, kita mulai. Sebelum ke materi, kemarin pembelajaran kemarin kan sama aja ya. Ini juga PJBL. Nah, kalian udah tahu kan kalau PJBL juga? Ya. Yang masih ingat PJBL itu apa? Ada yang tahu gak? Ya, pokoknya itu yang berbasis project. Oh iya, benar. Iya, saya sama aja seperti guru-guru kalian yang lain. Nanti juga saya kasih itu di kasus, terus kalian kerjain dalam kelompok, terus nanti dipresentasikan sesuai tugas yang saya kasih nanti. Nah, ini materi kali ini activity diagram dalam UML. Kemarin kalian juga ada guru yang mengajar diagram juga kan? Iya. Kalau setahu saya itu ada Bu Nabila, Bu Tiara, sama Bu Alifa. Nah, masih ingat nggak itu diagramnya apa aja? Angkat tangan yang tahu. Apa aja Mbak Alifa? Ada IFD, DFD, sama use case. Oke, terima kasih. Benar sekali. Sekarang saya mau menjelaskan di materi kali ini, yakni activity diagram dalam UML. Nah, ada yang tahu nggak activity diagram ini apa? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Apa sih activity diagram itu? Salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan langkah-langkah yang terjadi termasuk proses, keputusan, dan alur percabangan. Dengan menggunakan activity diagram, kita dapat memvisualisasikan bagaimana suatu proses dimulai, bagaimana alurnya berjalan, dan bagaimana sistem merespon berbagai kemungkinan kondisi. Diagram ini membantu tim pengembang dan pengguna memahami logika sistem secara menyeluruh sebelum proses pengembangan dimulai. Nah, untuk fungsi activity diagram ini ada 4. Ini yang pertama, memodelkan alur kerja sistem secara jelas dan sistematis. Yang kedua, menjelaskan urutan aktivitas, percabangan, dan pengulangan. Yang ketiga,
pengetahuan dan desain sistem. Yang keempat, menjadi alat komunikasi antar anggota tim pengembang. Nah, sebelum saya menjelaskan untuk simbol dan contoh activity diagram, saya mau ngasih kalian kuis. Kalian kerjakan sebisa kalian aja. Ya, sebisa kalian aja. Kalian bisa join di Quizzes. Kodenya 812 dan 27. Udah ya, saya mulai. Posisi untuk kelompok nanti ya. Oh, disusul sama Mas Rata, Mas Pamudin. Soalnya susah-susah apa gampang? Susah. Mbak Ananda tidak mau kalah, Mbak Alisa tidak mau kalah lagi. Cepet-cepet. Jangan cepet-cepet, ngerjainnya pelan-pelan aja. Iya. Kenapa kok nggak boleh cepat? Ya, kalian baca dengan nikmat, santai, pelan-pelan. Masih Mas Raka dan Mas Fakudin. Yang bawah sendiri ada Mbak Nabila. Mbak Nabila kenapa? Susah. Masih berpikir. Oh, masih berarti. Sip, sip. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan yang pertama, yang kedua Ananda. Cewek-ceweknya nggak mau kalah ya. Sama cowok. Masih Mbak Lana dan Mbak Ananita. Mbak Dian juga nggak mau kalah sepertinya. Mas Sahrudin di posisi dua. Mbak Nabila tiba-tiba udah di posisi 6 ya, dari bawah sendiri. Jadi nomor 1 Mbak Nabila nih. Iya. Mbak Nabila omongannya ya.
mulai? Tunggu, Belum ya? Iya, Nabila. Apa? Kenapa Mas Raka kok urung? Gak mau jadi kedua. Kayaknya belum. Mbak Nabila ini sangat mikir ya. Tadi disuruh Oh iya, kan lah. iya. Maaf ya Mbak Nabila. Ada, iya. Yang pertama ada Mas Raka sama Mas Tony. Nanti sama Nabila. Udah, Mbak Nabila? Oke, saya ambil ya. Yang pertama ada Mas Raka, kedua Mbak Nabila, yang ketiga Mas Tony. Beri tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Oke, dari yang pertama dan kedua ini nanti jadi ketua kelompok 1 untuk Mas Raka, kelompok 2 untuk Mbak Nabila ya. Siap, Bu. Kita lanjut ke materi yang tadi. Nah, ini untuk simbol-simbol activity diagramnya. Yang pertama ada initial state. Ini dibentuk sama lingkaran yang vertikal. Ini berfungsi sebagai titik awal dari seluruh proses dalam activity diagram, menandai dimulai alur kerja atau sistem sebelum aktivitas apapun dilakukan. Untuk selanjutnya ada final state. Ini sama kayak initial state, cuma bedanya ada garis tapi lingkaran di pinggirnya yang tipis itu. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan akhir dari proses atau alur aktivitas setelah mencapai final state. Ini tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan dalam diagram tersebut. Yang ketiga ada activity-nya, bentuknya kayak persegi panjang tapi ada lengkungan di pinggirnya. Ini berfungsi sebagai mewakili langkah atau aksi spesifik dalam suatu proses. Setiap aktivitas biasanya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan oleh sistem, pengguna, atau komponen lain. Yang keempat ada decision. Ini bentuknya kayak belah ketupat. Ini berfungsi untuk menyatakan percabangan logika berdasarkan kondisi tertentu dari simbol ini. Alur dapat berlanjut kedua atau lebih jalur tergantung hasil evaluasi, misalnya iya atau tidak, untuk melanjutkan prosesnya tadi. Terus yang kelima ada transition. Ini anak panah ya. Ini untuk menunjukkan berpindah atau urutan aliran dari satu elemen ke elemen lainnya dalam diagram. Ini biasanya berupa panah yang menghubungkan aktivitas, keputusan atau titik awal atau akhir. Nah, untuk yang terakhir ini ada swimland. Bentuknya kayak tabel nanti untuk activity-nya. Ini digunakan untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan pelaku atau entitas yang menjalankan aktivitas tersebut. Nah, swimland ini memudahkan identifikasi tanggung jawab antar aktor seperti pengguna, sistem, database, atau departemen. Nah, lanjut untuk contoh activity diagramnya. Ini saya ambil dari project penjualan laptop untuk login. Nah, ini dimulai dari pengguna mengakses halaman adminnya, lalu lanjut ke memeriksa session aktif. Nah, ini nanti cek sessionnya, respon kalau no, nanti ke menampilkan form login dengan pesan status. Kalau iya, ini menuju halaman sesuai peran.
lanjut ke mengirim form login. Dari mengirim form login, ini lanjut ke proses login, lanjut memeriksa data pengguna, lanjut nanti direspon, nanti data validnya ini datanya ini valid atau tidak. Kalau tidak, dia akan kembali lagi untuk menampilkan form loginnya. Kalau iya, dia langsung mengakses di redirect ke halaman pengguna. Ini caranya kita kirim proses loginnya. Udah. Nah, materinya sampai situ. Nah, ini langsung ke studi kasusnya. Nanti ini studi kasusnya kalian buat diagram seperti yang tadi data activity-nya. Nah, ini buat kelompok 1 nanti pencarian buku sama peminjaman buku. Kelompok 2 untuk pengembalian buku sama pemberian bukti pengembalian digital. Nah, tapi nanti kalian buat activity-nya satu aja. Dijadiin dua proses ini dijadiin satu activity. Ini juga paham kan? Ya, harus paham. Oke, untuk LKPD-nya saya udah kirim di grup kelas kalian. Jadi kalian tinggal buka aja sesuai kelompoknya tadi. Kelompoknya yang kelompok 1 Mas Raka, kelompok 2 Mbak Nabila. Oke, saya kasih waktu 45 menit, cukup kan? Insya Allah cukup. Kalian kerjain di IO juga nggak apa-apa. Kalau Baik. ada tempat lain, oke, silakan mengerjakan. Ya apa ya aja. Muter. Muter ke kiri. Mas Raka suaranya enak ya? Alhamdulillah Bu, ada apa? Keturunan. Keturunan. Panggung di mana Mas Raka? Kemarin di ini Bu, Unesa kemarin. Unesa. Nyanyi apa aja biasanya? Nah, malu saya. Gak apa-apa kan, biasa manggung kok malu. Soalnya banyak yang malu. Mas Raka ketuanya bagian apa? Ini Bu, saya apa namanya Bu? Ya, sama activity. Oh, diagramnya. Ya. Udah mulai ya proses. Udah. Aman kan? Oh, Pol ya, pada bilang. Tadi ada yang tahu Mas Huda telatnya kenapa? Itu Bu, kalau WA saya tadi katanya masih ada urusan di ruang kepala. Nanti tanya langsung aja. Ya. Nah, kalau saya kelompok ini, kelompok ini berapa persen? Mas Huda telat berapa? Oh, Mbak apa? Kalau boleh tahu. Jujur. Boleh langsung gabung di kelompoknya Mbak ya? Kelompok 2. Oke, waktunya habis ya. Sekarang yang presentasi duluan kelompoknya. Aku maunya kelompoknya Mbak Nabila. Ya. Iya, kelompoknya Mbak Nabila dulu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, izin mempresentasikan hasil activity diagram.
Anggota kelompok dengan saya sendiri Nabila Putri. Saya Anandita Tiara. Saya Eko Diansyah. Suaranya agak dikerasin ya. Oh, Ya, ya. Lalu dengan studi kasus sebentar ya Bu. Ini proyektornya kan? Iya. Agak. Di kasus perpustakaan sekolah SMK 2 Surabaya ingin mengembangkan sistem digital untuk mempermudah peminjaman buku. Sistem ini mencakup aktivitas pencarian buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan pemberian bukti pengembalian digital. Agar proses ini dapat dikembangkan dengan baik, kami selaku tim pengembang perlu memahami alur aktivitas dan keperluan dalam sistem. Lalu tugasnya menggambarkan alur aktivitas sistem ini dalam bentuk activity diagram. Itu. Jadi untuk proyeknya, jadi yang di sini ada pengguna sistem dan database. Yang pertama kali pengguna mengakses menu di pengembalian buku, dan selanjutnya akan tampil di sistem. Sistem menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam. Dan selanjutnya menampilkan informasi ke pengguna untuk memilih buku yang akan dikembalikan. Dan selanjutnya akan mengirim ke sistem, dan sistem menerima permintaan pengembalian. Nah, selanjutnya ada sistem mengirim ke database untuk memeriksa data peminjaman buku, dan database mengirimkan pesan ke sistem apakah data peminjaman ditemukan. Apabila iya, maka proses akan berlangsung untuk pembelian bukunya. Nah, selanjutnya dari status buku masuk ke sistem, menampilkan membuat bukti pengembalian digital berupa PDF atau teks. Nah, selanjutnya akan masuk ke database. Database akan menyimpan bukti pengembalian buku dan mengirimkan buktinya ke pengguna melalui email atau tampilan sistem. Dan selanjutnya pengguna menerima bukti pengembalian buku, lalu menampilkan notifikasi pengembalian berhasil dan bukti dikirim. Dan ini untuk proses selesainya, simbolnya seperti ini. Nah, apabila data pemilihan buku tidak ditemukan, maka akan langsung mengakhiri dari sebuah proses tersebut. Komentar dari saya untuk kelompoknya Nabila ini, kelompok 2 ini sudah sangat-sangat bagus ya, lengkap dari simbol-simbol tadi juga yang saya jelasin. Oke sih, kalau kata saya nggak ada komentar. Udah boleh ditutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari aplaus dulu untuk kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai yaitu studi kasusnya perpustakaan sekolah SMK 2 Surabaya ingin mengembangkan sistem digital untuk mempermudah peminjaman buku. Sistem ini mencakup aktivitas pencarian buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan pemberian bukti pengembalian digital. Nah, agar proses ini dapat dikembangkan dengan baik, tim pengembang perlu memahami alur aktivitas dan keputusan dalam sistem. Tugas kelompokmu adalah menggambarkan alur aktivitas tersebut dalam bentuk activity diagram. Nah, jadi kelompok kami hanya mengerjakan proses pencarian buku dan peminjaman buku. Oke, langsung aja. Nah, ini untuk diagram aktivitas kami, yaitu yang awal itu dimulai dari initial node. Itu pengguna mengakses halaman pencarian buku, lalu akan ke sistem, akan menampilkan form pencarian, dan di pengguna akan masukkan kata kunci pencarian, lalu sistemnya akan menerima input kata kunci, dan itu akan mencari buku berdasarkan kata kunci. Lalu di sistem akan menampilkan daftar hasil pencarian bukunya, lalu di pengguna akan memilih buku yang ingin dipinjam, lalu sistem menerima permintaan peminjaman buku,
lalu akan membuat transaksi peminjaman juga, dan akan menyimpan data peminjaman. Lalu setelah itu sistem akan menampilkan notifikasi peminjaman berhasil. Lalu diakhiri dengan final. Komentar dari saya itu sudah, cuma ada yang kurang, sepertinya lupa ya. Yang simbol decisionnya, yang buat respon iya atau tidaknya itu. Oh iya, itu cuma kurang itu aja sih. Yang lainnya udah cukup baik, lebih baik lah dibandingkan dari masih awal. Bila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, maka kami cukupkan presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas untuk kelompok. Iya, langsung buka kuisis ya. Ini kodenya 33272. Caranya harus cepat, tapi harus benar. Dapat hadiahnya. Apa hadiahnya? Ini nanti ya memang nggak seberapa, tapi kan yang penting ada giftnya. Ya, oke. Kurang satu. Nilai A ya? Iya, nanti kalau nilai gampang lah bareng saya. Oh. Ini kurang satu siapa? Saya. Yang hebat ya, Mbak Nabila. Oke, udah. Mulai. Mbak Rifa, Nasaruddin, Mbak Rifa sangat terdepan banget ini. Fahrudin. Aisyah. F. Jamdeo. Siapa ini? Aku mau dari jauh-jauh ini ya. Aku mau hadiah nanti kalau sendiri kamu. Ini yang udah siapa ini? Yang udah ada Mas Fahrudin, Mas Laka, sama Mbak Alfa. Komentar dulu. Lagi. Komentar dulu. Oh, double. Enggak, Oh, enggak. saya keluar dulu.
Mas Amri. Yang belum? Belum sama. Saya dari Syed. Oke, cepat ya. Yang belum? Siap. Dari Mas Ranta ya. Cuma Nabila diam-diam langsung. Boleh diulang loh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, udah ya. Ini. Ini nggak usah. Oke. Sama Mbak Lucy, Mbak Nabila sama Mbak Dian. Di aplaus dulu. Ini. Sama-sama. Oke, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Saya mau kesimpulan satuan aja. Saya skip bentar. Jadi kita ambil kesimpulannya dari satu anak ini tadi ya. Ayo, Dian. Kesimpulannya apa? Langsung kesimpulannya. Kesimpulan dari materi ini yang diagram itu sebuah diagram benteng yang menggambarkan alur aktivitas dalam sistem. Kemudian terdapat banyak simbol-simbol dalam aktivitas diagram serta untuk mempermudah jalannya alur aktivitas sistem. Ya, terima kasih Mbak Dian. Langsung saya tutup aja ya karena waktunya habis. Tapi sebelum ditutup, kita berdoa dulu. Tolong dipimpin satu anak. Oke, silakan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.